Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roshidah dengan NIM 1219210113 dari kelas Akuntansi Syariah 3C atau DAS 1C. Pada video kali ini, yakni video yang kedua, saya akan meneruskan pembahasan mengenai pembuatan aplikasi akuntansi melalui Microsoft Access, di mana di video kedua kali ini kita akan memasukkan atau menginput transaksi di jurnal umum, pembuatan transaksi. Yang pertama, kita tentu harus membuka dulu aplikasi Microsoft Access-nya. Setelah aplikasi Microsoft Access terbuka, kita pergi ke tabel kwitansi, klik satu kali, kemudian pergi ke Create. Setelah Create, tab Create, kita klik Form. Kita klik Form, dan akan muncul tampilan seperti ini, atau form input sudah jadi. Setelah itu, kita save terlebih dahulu dengan nama kwitansi saja, samakan. Kemudian setelah itu, kita atur sedikit ini untuk memudahkan nantinya. Kita atur sedikit mengenai tabel-tabelnya. Kemudian setelah itu, kita isi. Setelah diatur, kita pergi ke form layout design. Kita akan mengisi ini dengan klikan add record. Kita pergi ke form layout design, kemudian control dan klik button. Setelah itu kita bisa menyimpan di mana saja. Di sini saya akan menyimpan di bawah ini. Dan akan muncul kolom dialog Common Button Wizard. Di kategoris ini, saya mengklik Record Operations, dan di Action kita akan memilih Add New Record. Kemudian Next. Setelah itu kita bisa memilih ini antara teks atau picture. Tetapi karena di sini saya hanya akan memilih atau mengisi dengan teks, maka kita pilih saja teks dan finish saja. Kemudian kita juga bisa mengatur ininya, mengatur tampilan ini add record di kolom range. Misalkan di sini saya akan mengatur dengan seperti ini, maka ini akan mengecil kolom add record-nya, dan saya akan menyimpannya di kanan, di pojok kanan. Setelah itu save. Selesai. Setelah ini kita langsung saja mengatur atau mengisi jurnal umumnya dengan pertama-tama mengubah tampilan ini ke mode form view. Maka sudah bisa diisi. Di sini saya akan menggunakan contoh perusahaan yang sudah tersedia, di mana saya akan membacakan profil perusahaannya terlebih dahulu, di mana model usahanya adalah perusahaan jasa, dan bentuk usahanya adalah sebuah klinik kesehatan dengan nama usaha Klinik Dr. Farhan. Dan pemiliknya sendiri adalah Dr. Farhan dengan periode akuntansi yakni pada tanggal 1 Januari sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2020. Dan perusahaan ini sedang berjalan pada periode tahun kedua di jurnal ini. Kita langsung saja mengisi jurnalnya. Yang pertama, kita isi nomor kwitansinya dulu, misalkan nomor 01, di mana pada tanggal 7 Januari 2020, Dr. Farhan menyetorkan uang untuk modal tambahan sebesar 500 juta. Misalkan di uraian transaksi kita isi saja dengan setoran modal tambahan.
tambahan. Berarti nama akun di sini, kas, yang pertama kas akan bertambah di debit sebanyak 500 juta dan akan menambah modal di kredit sebanyak 500 juta. Kita yang pertama ini langsung kita isi aja nama akun dan ID ini kita biarkan saja karena nanti juga akan terurut dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian setelah ini kita add record saja. Sudah selesai. Kemudian kita isi transaksi yang selanjutnya, yakni nomor kwitansi nomor 02 misalkan, di mana 02 ini pada tanggal 21 Januari 2020, Dr. Farhan membeli persediaan obat-obatan sebesar 100 juta. Misalkan di sini di uraian transaksinya pembelian persediaan obat-obatan. Maka di sini nama akunnya obat-obatan akan bertambah di sisi debit sebanyak 100 juta dan kas akan berkurang di sisi kredit sebanyak 100 juta. Record. Kemudian berpindah ke jurnal yang selanjutnya, misalkan nomor kwitansi nomor 3, di mana pada tanggal 21 Januari juga, 21 Januari 2020, Klinik Dr. Farhan membayar beban akomodasi obat-obatan sebesar 2.500.000. Misalkan di uraian transaksinya pembayaran beban akomodasi obat-obatan. Di sini maka akan nama akun pertamanya beban akomodasi atau pendapatan atau biaya akomodasi, maksud saya beban akomodasi, nama akunnya ada sebanyak 2.500.000 dan akan mengurangi kas sebanyak 2.500.000 juga. Kemudian berpindah ke nomor kwitansi yang selanjutnya, ke kwitansi atau transaksi yang selanjutnya, nomor kwitansinya nomor 4, di mana pada tanggal 18 Februari 2020, Klinik Dr. Farhan membayar beban listrik, air, dan telepon sebanyak 1.500.000. Maka di sini pembayaran air, listrik dan internet sebanyak 1.500.000. Maka di sini nama akunnya ada beban atau biaya listrik, air, dan internet bertambah di kredit sebanyak 1.500.000 dan akan mengurangi kas di sisi kredit 1.500.000. Setelah itu kita record transaksinya dan berpindah ke transaksi yang selanjutnya. Ini misalkan nomor kwitansi nomor 5, di mana nomor 5 ini pada tanggal 28 Februari 2020, Klinik Dr. Farhan membayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Pembayaran gaji karyawan. Maka di sini beban gaji bertambah di debit sebanyak 25 juta dan akan mengurangi kas di kredit sebesar 25 juta.
add record. Kemudian berpindah ke jurnal atau transaksi yang selanjutnya, di mana kwitansi nomor 06 pada tanggal 11 Maret 2020. 11 Maret 2020, Klinik Dr. Farhan menerima pendapatan dari perawatan pasien sebesar 125 juta. Pendapatan perawatan pasien. Maka di sini kas akan bertambah sebesar 125 juta dan akan menambah pendapatan juga. Sisi kredit bertambah sebesar 125 juta. Kemudian selanjutnya kwitansi nomor 07, di mana 07 ini pada tanggal 15 April 2020, Klinik Dr. Farhan membayar biaya promo klinik sebesar 50 juta. Maka di sini pembayaran biaya promosi misalkan. Di sini beban nama akun pertama adalah beban promosi atau beban iklan, biaya iklan. Di sini sebesar 50 juta. Dan akan mengurangi kas sebanyak di kredit sebanyak 50 juta. Dan record. Dan selanjutnya kwitansi nomor 08, di mana tanggal 20 bulan 5 atau bulan Mei 2020, Klinik Dr. Farhan menerima pendapatan 60% dari biaya pengobatan sebesar 450 juta atas perawatan 15 orang karyawan PT RSTU yang sakit. Maka di sini diisi penerimaan pendapatan sebanyak 60% dari PT RSTU. Maka di sini kas akan bertambah sebesar 60% dari 450 juta, yakni sebanyak 220 juta. Dan juga akan menambah piutang sebanyak berarti sisa dari 270 juta, yakni 180 juta ya. 180 juta. Maka di sisi kreditnya yakni pendapatan bertambah sebanyak 450 juta. Kemudian transaksi yang selanjutnya yakni nomor kwitansi 909, di mana 09 ini pada tanggal 12 bulan 6 2020, Klinik Dr. Farhan membeli tambahan perlengkapan kantor sebesar 15 juta. Maka di sininya bisa diisi pembelian perlengkapan kantor tambahan. Maka nama akun yang pertama adalah perlengkapan, bertambah di debit sebanyak 15 juta. Dan di sisi kreditnya yakni kas berkurang sebesar 15 juta. Kemudian transaksi yang selanjutnya nomor kwitansi 10, di mana pada tanggal 3 bulan 7 2020, tanggal 3 bulan 7 2020, Klinik Dr.
Dr. Farhan membayar hutang sewa sebesar 25 juta. Maka di sini pembayaran hutang sewa. Nama akunnya yang pertama, hutang akan berkurang di sisi debit. Hutang sewa ya akan berkurang sebanyak 25 juta. Dan kas akan berkurang di sisi kredit sebesar 25 juta. Sebesar 25 juta. Add record. Kemudian selanjutnya transaksi yang ke-11, nomor kwitansi yang ke-11, di mana pada tanggal 18 bulan 7 2020, Klinik Dr. Farhan membayar hutang sebesar 50 juta. Pembayaran hutang. Di sini hutang akan berkurang sebesar 50 juta. Dan kas juga akan berkurang di sisi debit, di sisi kredit sebesar 50 juta. Kemudian transaksi yang selanjutnya, nomor kwitansi nomor 12, di mana pada tanggal 12 bulan 7 2020, Klinik Dr. Farhan menerima pelunasan piutang dari PT RSTU, yakni piutang tanggal 20 bulan 5 2020 sebesar 180 juta. Maka di sini penerimaan piutang dari PT RSTU. Yang pertama pasti kas akan bertambah, karena ini penerimaan, kas akan bertambah di sisi debit sebesar 180 juta. Dan piutang akan berkurang sebesar 180 juta di sisi kredit. Kemudian add record. Kemudian transaksi yang selanjutnya yakni transaksi ke-13, nomor kwitansi nomor 13, di mana pada tanggal 2 bulan 8 atau bulan Agustus 2020, Klinik Dr. Farhan menerima bonus uang 25 juta dari PT RSTU karena kesembuhan 15 orang karyawan PT RSTU. Maka di sini misalkan penerimaan bonus dari PT RSTU. Di sini kas akan bertambah sebesar 25 juta. Dan akan menambah pendapatan bonus atau bisa juga pendapatan lain-lain. Pendapatan lainnya di sisi kredit menambah 25 juta. Add record. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yakni transaksi yang ke-14, nomor kwitansi 14, di mana pada tanggal 17 bulan 9 2020 Klinik Dr. Farhan membeli tanah untuk perluasan klinik sebesar 300 juta. Di sini pembelian tanah untuk perluasan klinik. Maka di sini akan menambah tanah sebesar 300 juta. Dan akan mengurangi kas di sisi kredit sebanyak 300 juta. Kemudian transaksi yang selanjutnya yakni ke-15, transaksi ke-15, di mana pada tanggal 18 bulan 10 2020,
Klinik Dr. Farhan membayar beban listrik, air, dan internet sebanyak 1.500.000. Di sini pembayaran listrik, air, dan internet. Maka di sini nama akunnya adalah beban atau biaya listrik, air, dan internet sebanyak 1.500.000 dan akan mengurangi kas di sisi kredit sebanyak 1.500.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya, transaksi yang ke-16, nomor kwitansi 16 juga, di mana pada tanggal 25 November 2020, Klinik Dr. Farhan membayar gaji karyawan sebesar 125 juta. Maka uraian transaksinya, pembayaran gaji karyawan. Maka di sini akan menambah beban gaji sebanyak 125 juta dan akan mengurangi kas di sisi kredit sebanyak 125 juta. Kemudian transaksi yang selanjutnya yakni mengenai ayat jurnal penyesuaian atau AJP, di mana pada tanggal 31 bulan 12 2020, Klinik Dr. Farhan melakukan penyesuaian terhadap perlengkapan, obat-obatan, dan penyusutan terhadap aktiva tetap. Yang pertama, nomor kwitansinya kita anggap saja AJP 1, di mana penyesuaian yang pertama pada tanggal 31 bulan 12 2020. Perlengkapan yang terpakai selama tahun 2020 adalah 12.490. Di sini perlengkapan yang terpakai tahun 2020. Di sini kita mengisi nomor akun yang pertama, beban perlengkapan atau biaya perlengkapan sebanyak 12.490, dan di sini akan mengurangi perlengkapan di kredit sebesar 12.490. Kemudian yang selanjutnya AJP yang kedua, misalkan di mana tanggal 31 bulan 12 2020, obat-obatan yang terpakai selama tahun 2020 adalah sebanyak 253 juta. Obat-obatan yang terpakai tahun 2020. Maka di sini akan menambah beban atau biaya obat-obatan sebanyak 253 juta dan akan mengurangi obat-obatan sebanyak di sisi kredit sebanyak 253 juta. Kemudian yang selanjutnya AJP yang ketiga, di mana pada tanggal 31 bulan 12 2020 penyusutan peralatan tahun 2020 adalah sebesar 3 juta. Penyusutan peralatan tahun 2020. Di sini akan menambah beban penyusutan atau biaya penyusutan, ya bisa. Biaya penyusutan peralatan bertambah sebanyak 3 juta dan akan menambah akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 3 juta. Record. Kemudian yang selanjutnya nomor kwitansi yang misalkan AJP 4,
di mana pada tanggal 31 bulan 12 2020 penyusutan kendaraan tahun 2020 adalah sebesar 12.500. Penyusutan kendaraan tahun 2020. Di sini kita isi biaya penyusutan kendaraan sebesar 12.500. Dan di sini akumulasi penyusutan kendaraan di sisi kredit sebesar 12.500. Dan klik call. Kemudian transaksi yang selanjutnya AJP nomor 5, misalkan tanggal 31 bulan 12 2020, di mana penyusutan gedung klinik Dr. Farhan tahun 2020 adalah 25 juta. Penyusutan gedung tahun 2020. Maka di sini biaya penyusutan gedung sebesar 25 juta. Maaf, 25 juta. Dan menambah akumulasi penyusutan gedung sebanyak 25 juta di sisi kredit. Sudah, transaksinya sudah selesai, maka saya rasa cukup di sini penjelasan mengenai input transaksi atau input jurnal umum. Saya cukupkan di sini, maka akan saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.